mau buat barang yang lain, nggak bisa memenuhi kayak tahun 2000-an gitu. Oke, itu alasannya kenapa kita harus kenapa kita harus investasi, karena ada inflasi yang mengintai yang menggerogoti nilai mata uang kita. Belum lagi nanti ada fee atau biaya dari tabungan kita gitu. Oke, selanjutnya pengertian investasi. Sebenarnya apa sih investasi? Investasi adalah pengelolaan suatu aset dengan harapan aset tersebut dapat memberikan imbal hasil di kemudian hari gitu ya. Di kemudian hari ya, bukan di esok hari gitu. Jadi jangan harap kita itu beli sekarang, investasi sekarang, harapannya besok langsung naik berkali-kali lipat. Nah, itu bukan investasi. Terus lanjut, nah investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen, nanti juga ada kupon atau bunga dari obligasi gitu. Nah, konsepnya investasi saham itu adalah aset gitu. Jadi kita mengelola saham kita atau mengelola aset dengan harapan memperoleh imbal hasil gitu. Nah, keuntungannya jika saham itu nanti capital gain atau dividen gitu. Nah, capital gain itu apa atau capital loss itu apa gitu ya? Adalah selisih harga beli dan harga jual efek gitu. Dinamakan capital gain atau capital loss jika rugi. Dari selisih jual lebih besar dari selisih beli itu ada capital gain, jika sebaliknya maka capital loss. Jadi jangan sampai teman-teman itu beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Nah, itu namanya sedekah ke bandar gitu. Kemudian dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi kan harapannya aset atau saham atau perusahaan underlying-nya itu kan menghasilkan laba. Nah, setelah menghasilkan laba dikurangi beban-beban, nah akhirnya nanti dibagikan kepada para pemegang sahamnya gitu. Nanti berdasarkan jumlah lembar yang kita miliki sesuai dengan yang dibagikan oleh perusahaan. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang sering kita rancu ya, menabung versus investasi. Ada beberapa orang itu yang nggak bisa bedain antara investasi dan menabung. Nah, ini adalah beberapa contoh perbedaan antara investasi dan menabung. Pertama, sesuai dengan tujuannya. Kalau investasi itu, tujuan pertama itu memperoleh laba. Sedangkan menabung itu tujuannya itu pasti untuk menyimpan. Nah, terus ini yang selanjutnya potensi resiko. Jika investasi itu ada resikonya, bahkan ada yang sangat berisiko. Tapi untuk menabung relatif tidak ada resiko gitu, kecuali banknya bangkrut misal gitu. Tapi kan itu kan risiko yang hampir semua perusahaan pasti ada. Kemudian jenis transaksi, kalau investasi itu biasanya jual beli, kalau menabung itu simpan pinjam. Kemudian untuk tempat transaksinya, pasar modal jika investasi, dan menabung itu biasanya di perbankan gitu. Atau nanti juga bisa di koperasi dan lain-lain. Oke, nah ini adalah salah satu contoh menabung ya. Ini saya contohkannya deposito harusnya bunga biasa. Tapi untuk sekedar ini aja informasi, bunga deposito di Indonesia itu terutama di big banks itu sekitar kisaran 3, paling besar di BRI 3,5%. Itu deposito bukan tabungan bank. Nah, untuk return investasi ini ada kecil banget ya. Ada reksadana saham, terus nanti juga dibandingkan antara IHSG, terus indeks reksadana saham, terus salah satu contoh MI yang mengelolanya return-nya berapa gitu. Ini salah satu contoh. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video menarik nih dari Bu Bendahara kita ya, terkait apa sih perbedaan antara negara maju dan negara berkembang di sisi investasi. Mungkin kalau yang nanti suaranya kecil boleh dikerasin dulu, soalnya tadi dicoba suaranya kecil gitu. Oke, kita play.
Mas Giri, kayaknya settingan suaranya belum ya? Mohon maaf, Ya, suaranya nggak kedengarnya. iya, suaranya kayak belum setting tuh. Coba Mbak, Setting dulu belum di-share itu. Mbak Mei Oh. kita bantu Mbak. Coba di mana ya? Sorry. Mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu, terus dibuka lagi. Waktu ngebuka share screen di bagian pojok bawah kiri itu ada centang share audio apa ya? Audio dari tempat Mas Giri lah. Coba deh. Coba tadi di apa? Sorry di slideshow. Coba share screen lagi, pas dibuka share screen di pojok kiri bawah itu ada centangan audio, share audio kalau nggak salah. Ya, ada 2 centang, dua-duanya, Mas. Ya, dua-duanya. Dua-duanya di Coba saya stop dulu ya. Nah, iya. Pokoknya dicentang semua deh. Yuk. Oke. Kita coba lagi ya. Apakah terdengar? Kok masih belum terdengar ya? Masih belum terdengar. Padahal tadi dicoba sudah ada suaranya ya Mas Giri ya. Belum kedengeran. Masih blank. Coba. Belum ada. Coba kalau dari sini kedengaran ya? Kedengaran nggak ya? Enggak kedengaran Mas. Masih belum Ya. terdengar Oh. Mas Giri. Pas share screen-nya tuh belum. Pas share screen-nya tuh. Wait. atau bisa coba play dari filenya aja langsung. Jangan dari PowerPoint-nya. Oke, coba. Kedengar ya tadi ya? Oh, kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan? Coba kita play. Masih tidak terdengar suaranya Mas Giri. Apakah tadi sudah dicentang? Bagian bawah share screen-nya. Di bagian di mana ya? Ketika klik share screen, ada pilihan untuk apa file yang akan di-share. Nah, di bagian bawah menu ya, itu ada share itu. sound ini ya. Ya, Sorry. betul. Kelihatan. Ya, dicentang dua-duanya, Mas Giri. Oke, tadi padahal dicoba udah bisa. Ternyata harus centang lagi ya.
Oke, kita coba lagi. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau Udah muncul? Udah, Pak. Sudah, suaranya juga kedengaran. Sip. Kedengeran, bagus, sudah jelas. Oke, lanjut. di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa, saya nggak peduli dan saya nggak kepengin lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. Aset kita harus dibuat kerja keras. Makanya sekarang kita pilah-pilah. Jadi tadi kan sudah diungkapkan nih oleh Bu Sri Mulyani ya, Bu Bendahara negara kita. Dia kan udah pengalaman ya hidup beberapa tahun di US dan di Indonesia. Nah, tadi disebutkan kita itu dari segi apapun tuh nggak berbeda jauh. Makan pagi sama, sekolahnya sama, mereka tidak lebih pintar. Kenapa mereka US itu disebut negara maju, sedangkan kita itu negara berkembang gitu kan? Karena aset mereka itu bekerja keras atau tadi disebutkan extremely hard, sedangkan orangnya itu kerja biasa. Itu kalau di negara maju. Nah, setelah aset bekerja keras dan orangnya bekerja biasa, kemudian vacation ke Bali lah, ke Pasifik lah, ke Jepang dan lain-lain. Nah, kalau di kita itu beda. Di kita itu orang itu bekerja keras, tapi asetnya malah tidur. Kita itu nggak pernah vacation, isinya itu kerja, tipes gitu kan. Kerja terus dan asetnya malah tidur, dinina bubukan gitu. Jadi kalau di negara maju itu nggak ada uang atau barang atau capital yang nganggu. Sedangkan di Indonesia, di negara berkembang itu kebalikannya. Orang-orang bekerja keras tapi asetnya itu tidur gitu. Jadi teman-teman di sini mulai bisa memutuskan ya. Mulai detik ini kita bisa putuskan. Kita mau jadi negara yang mana gitu. Negara maju yang investasi minded atau negara berkembang yang biasa aja kayak yang sekarang ini. Kayak gitu gambaran dari ceramah Bu Sri Mulyani tadi kalau nggak salah di UGM gitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi kan udah dikasih nih dorongan untuk menginvestasikan aset-aset kita. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui step by step sebelum berinvestasi itu. Nah, pertama, pahami tujuan investasi. Nah, tujuan kan bisa banyak ya, bisa nanti biaya pendidikan, dana pensiun, dana menikah, dana rumah, dana darurat, dan lain-lain. Gitu. Kita perhatikan tujuan investasi kita. Kemudian, jangka kita investasi itu mau pendek, atau menengah, ataupun panjang gitu. Jadi kita harus tetapkan di awal gitu, jangan sampai kita itu udah investasi, tergiur profit dikit, misal 1% udah take profit gitu, padahal pas awal udah kita tetapkan saya mau investasi jangka panjang gitu. Jangan juga kita niatnya trading tapi karena udah loss 5% terus kita niatnya jadi investasi gitu. Jadi kita pahami dulu tujuan investasi kita buat apa, jadi nggak panik lagi ketika menghadapi pasar yang bergejolak.
Kemudian kenali profil resiko kita. Kita itu seorang yang menghindari resiko atau yang menerima sedikit resiko atau yang pengambil resiko gitu. Jadi harus kita tentukan dulu gitu sebelum melangkah untuk memilih instrumen investasi gitu ya. Nah, ada beberapa aplikasi yang nanti bisa bantu ya kalau kita itu tuh sebenarnya risk taker atau moderat atau yang menghindari resiko gitu. Kemudian pelajari alternatif investasi. Ya. Jadi kalau saya kan selama di investor itu tuh banyak banget instrumen investasi yang diajarkan gitu ya. Dari saham, terus obligasi, ada juga sukuk, reksadana, ETF, ada juga yang lagi hype sekarang, cryptocurrency, dan lain-lain itu. Ada P2P, equity crowdfunding, dan lain-lain. Kemudian pahami tingkat resiko produk investasi gitu. Jadi kan sebelumnya kita udah paham nih investasi apa aja, yang instrumen investasi itu apa aja. Nah, kemudian step selanjutnya kita pahami ini resiko tiap instrumen ini apa ya. Kemudian tentukan batas investasi ya. Jadi jangan setiap kita punya duit itu langsung dimasukkan ke misal rekening saham gitu. Jadi jangan. Kita harus tentukan kita mau investasi di saham berapa, di obligasi berapa, di reksadana berapa gitu. Jadi intinya diversifikasi gitu. Jadi ketika misal market lagi turun, kita nggak panik-panik banget gitu karena kita masih punya backup di reksadana atau di obligasi gitu. Dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko tadi. Kemudian tentukan strategi investasi dan manfaatkan jasa profesional jika ada gitu ya. Jika kita udah belajar tapi ternyata kita nggak ngerti-ngerti, bisa nanti kalau punya duit berlebih bisa hire advisor atau dikelolakan ke MI aja dan lain-lain. Kemudian selanjutnya prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Pertama, pergunakan dana lebih. Jangan sampai kita itu membelanjakan dana yang bakal kita pakai dalam jangka pendek gitu. Jadi misal kita itu diberi orang tua gitu untuk membayar SPP, tapi karena kita melihat peluang 1 bulan sebelum tenggat membayar, kita putarkan di saham. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Ada juga yang pinjol yang punya tenor jangka pendek, jangan. Apalagi yang dana dingin tapi ternyata dingin karena dimasukin di kulkas, itu jangan. Terus dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi gitu ya. Jadi pokoknya dapatkan semua informasi dari berbagai media dari orang-orang terdekat kita dan lebih baik yang sudah pengalaman di instrumen investasi tersebut. Dan jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Itu ini nasihat dari Warren Buffett. Don't put your eggs in one basket. Kemudian kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Nah ini akhir-akhir ini penting banget ini. Penting banget nih. Karena kenapa? Karena kemarin itu banyak sekuritas itu tuh yang terkena suspend gitu karena entah karena MKBD-nya kurang, tak ada melanggar peraturan dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampai kita itu masukin dan investasi kita banyak di sana, ternyata dia disuspend lama banget gitu. Jadi jangan sampai gitu. Usahakan kita memilih sekuritas yang MKBD-nya tuh banyak, basis retail institusinya seimbang, dan dia tuh layanannya prima gitu. Itu salah satu contohnya untuk memilih sekuritas itu. Kemudian investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang itu ya. Ini konsepnya yuk nabung saham. Nah, selanjutnya waspadai penipuan investasi gitu. Jadi jangan sampai kita itu terjebak kepada investasi bodong gitu, bukannya investasi yang benar tapi malah investasi yang bodong. Jadi kita udah punya semangat, tetapi kita malah ikut misal investasi bodong itu. Pertama, yaitu waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya nih pasti ya kalau investasi bodong tuh embel-embelnya pasti untung tinggi, jangka pendek, terus di atas puluhan %,
terus nggak pernah rugi. Tapi ketika kita suruh menjelaskan apa sih ini jenis atau model investasinya, nggak tahu. Yang penting dikelola oleh si dia gitu. Jadi jangan sampai. Kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya gitu. Jadi ketika kita tanya, ini konsepnya gimana sih, ini mekanisme gimana sih, nggak dikasih tahu. Udahlah pokoknya ikut aja. Nah itu harus waspada gitu. Selanjutnya, waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM dan penguncian dana. Pokoknya misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kita udah mulai waspada nih jika dana investasi kita itu nggak bisa ditarik sewaktu-waktu gitu. Kecuali memang instrumennya ini yang udah diatur di awal kalau nggak bisa diambil sewaktu-waktu, misal kayak obligasi yang not tradable gitu ya misalnya. Kemudian waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Nah, kita bisa proaktif cek izin ke website atau tinggal googling itu nama perusahaannya apa. Karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia gitu ya. Nah, ini ada kontaknya, bisa menemu investasi bodong ya, kita sama-sama bantu OJK, entah ditindaklanjuti atau enggak, seenggaknya kita udah niat untuk menyelamatkan teman-teman atau saudara kita yang hampir terkena bujuk rayu penipuan investasi gitu. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu apa itu pasar modal. Nah, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau perusahaan dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan itu atau investor itu. Nah, ketemunya di pasar modal atau kalau di Indonesia itu namanya Bursa Efek Indonesia yang diawasi oleh OJK, kemudian ada juga KP dan KSE gitu. Jadi saling mengawasi gitu. Lanjut. Nah, tadi kan pasar modal udah tuh. Sekarang apa itu saham? Ini basic banget ya. Kadang para newbie itu tuh lupa kalau di balik kode atau ticker saham itu tuh ada perusahaan di belakangnya yang mempunyai operasional, mempunyai produk, mempunyai pendapatan dan lain-lain. Kadang mereka tuh taunya ya kode sahamnya ini pergerakannya kayak gini gitu. Kalau ditanya itu perusahaan apa emang nggak tahu. Yang penting cuan gitu. Jangan sampai teman-teman di Investor Indo tuh kayak gitu. Jadi kenali saham dan perusahaan di belakangnya gitu. Oke, konsep dasarnya saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan gitu. Jadi ketika kita membeli suatu saham ya, itu tuh kita berhak mengklaim sebagian penghasilan atau kekayaan. Bahkan suara kita itu ketika di RUPS itu tuh berharga gitu. Tapi kalau kuantitasnya banyak, kalau kuantitasnya dikit ya bisa mengungkapkan tapi nggak didengar oleh manajemen gitu. Kemudian juga yang harus dipahami ketika kita itu membeli saham di pasar sekunder, kita itu nggak secara langsung memodali perusahaan karena kita udah membeli dari investor sebelumnya yang telah memodali. Jadi kalau teman-teman mau memodali langsung perusahaan itu ya ketika ada IPO itu pasar perdana atau ketika perusahaan mengeluarkan saham baru atau rights issue. Nah itu otomatis kita juga ikut memodali perusahaan gitu. Tapi kalau kita beli di sekunder berarti kita beli di mungkin tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, bla sampai seterusnya itu. Oke. Nah, minimal pembelian saham adalah 1 lot atau 100 lembar saham itu. Dan nanti di pasar sekunder itu udah otomatis kalau kita input 1 itu berarti udah 100 lembar saham. Nah, konsep dasar saham. Nah, di sini ada contoh kalau saham itu tuh perusahaan atau UMKM bakso gitu ya, perbaksoan. Ini misalnya ada contoh nih Pak Bejo ya, Pak Mas Bejo kalau hadir. Pak Bejo memiliki usaha bakso.
perlu modal 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Jadi Pak Bejo tuh pengen bikin usaha bakso yang modalnya 8 juta, tapi dia cuman tuh. Nah, lalu dia nawarin nih ke teman-temannya, ayo dong investasi di usaha baksoku gitu, minimal nanti pada store 1 juta gitu untuk 7 orang gitu. Sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta gitu. Nah, ini konsep dasar saham. Kemudian konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Nah, setelah 1 tahun berjalan, usaha bakso Pak Bejo itu berkembang sehingga nilainya itu menjadi 16 juta. Dari tadi 8 juta jadi 16 juta atau 2 kali lipatnya karena akumulasi untung. Jadi untungnya sesuai dengan modalnya tadi, jadi 8 juta tambah untung 8 juta jadi 16 gitu asetnya. Nilai saham Pak Bejo dan temannya pun naik 2 kali lipat. Dari tadi 1 juta jadi 2 juta. Dan teman-teman investor tadi yang store modal 1 juta, sekarang nilainya udah jadi 2 juta gitu. Nah, kemudian nih ada beberapa investor atau seorang investor yang pengen nih jual sahamnya karena ada kebutuhan atau mau diinvestasi ke tempat lain gitu. Jadi bisa dijual ke orang lain gitu. Karena tadi modalnya udah berkembang, jadi harga jualnya juga mengikuti harga sesuai nilai modal terakhirnya gitu ke investor lain. Nah, kemudian ini teknis banget nih, mekanisme perdagangan di pasar reguler. Di pasar sekunder atau reguler. Pertama, ketika seorang investor ingin membeli, dia melakukan order beli yang dimasukkan ke anggota bursa atau kita menyebutnya sekuritas. Jadi sekuritas itu sebagai broker atau perantara gitu untuk transaksi. Kemudian oleh sekuritas disalurkan ke JATS, ke sistemnya milik Bursa Efek Indonesia gitu. Kemudian ada seorang investor yang ingin membeli, maka dia melakukan order. Tadi kembali ini beli ini juga. Ada orang yang pengen jual nih sahamnya karena udah untung atau seterusnya. Kemudian dimasukkan ke sistemnya sekuritas, kemudian dipertemukan di JATS tadi, dipertemukan, kemudian diproses oleh KP di netting atau di matchkan gitulah istilahnya. Kemudian disampaikan ke SKC nih bahwa ada mutasi ke investor sini dan investor yang jual kepada yang beli gitu. Jadi ini konsep secara sederhana mekanisme perdagangan di pasar sekunder atau di pasar reguler. Lanjut, nah ini nih ada biaya transaksi di pasar sekunder. Nah, tapi ini biayanya enggak yang seperti yang kita bayangkan, enggak sampai berapa persen dari yang kita investasikan gitu. Nah, ini ada catatan, komisi broker itu dikenakan PPN 10% yang dibebankan ke investor. Selanjutnya nilai transaksi dikenakan pajak transaksi 0,1%. Nah, ini tapi pajak transaksi itu khusus ketika melakukan penjualan saham. Baik itu rugi atau untung, pokoknya pukul rata kena pajak 0,1%. Kemudian ada ilustrasi di bawah pengenaan biaya dalam transaksi jual beli saham WXYZ sebanyak 2 lot pada harga 5.000 per saham. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Ketika dibeli, ini tadi contohnya di 2 lot kali 100 lembar, karena 1 lot itu adalah 100 lembar, dikalikan harganya 5.000, maka ketemu 1 juta. Kemudian komisi broker itu, ini asumsinya ini 0,3%, maka dikalikan dengan jumlah total investasi kita tadi 1 juta, sebesar 3.000. Kemudian komisi broker tadi yang sebesar 0,3% tadi dikenakan PPN yang dibebankan ke investor sebanyak 10%. Artinya 3.000 tadi dikalikan 10%, ketemu 300. Jadi totalnya
fee komisi broker dan PPN itu adalah 3.300 jika kita menginvestasikan sebesar 1 juta gitu. Nah, kalau jual kita ketambahan dengan PPh 0,1% dari nilai transaksi gitu. Jadi misal 103 tadi kita asumsikan nggak ada rugi, kita langsung jual. Setelah beli kita langsung jual, maka kita akan minus karena dari pajak tadi, pajak penghasilan sebesar 0,1% itu dari nilai penjualan, total nilai penjualan. Ini angkanya di sini. Nah, kalau kita lihat kan ini kecil gitu ya. Kecil kalau kita modalnya kecil, tapi bakal banyak juga jika kita modal besar. Tapi biasanya investor ini sih nggak masalah sih soal VV ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jadwal transaksi perdagangan selama pandemi. Jadi selama pandemi ini memang jam perdagangan bursa disesuaikan ya mengikuti jam clearing oleh Bank Indonesia. Jadi kita pangkas sesuai jam dari acuannya atau dari jam BI gitu. Pertama, pre-opening Senin dari Jumat itu jam 8:45 sampai 8:55. AB atau sekuritas dapat memasukkan order jual dan beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Jadi di sini posisi kita adalah masukin dulu ordernya. Kemudian jam 8:55 sampai jam 9 berdasarkan harga order jual beli yang dimasukkan, sistem judge akan menetapkan opening price saham. Jadi ketika biasanya jam 8:55 itu udah harga terutama yang LQ45 itu udah pada gerak duluan, sedangkan harga-harga saham non LQ45 belum ada yang gerak gitu. Kemudian sesi 1 Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai 11:30. Kalau sebelum pandemi ini jamnya itu dari jam 9 sampai jam 12. Karena kecuali Jumat itu jam 9 sampai 12. Kemudian untuk sesi 2 itu tuh jam 13.30 sampai jam 14.49. Kalau sebelum pandemi itu sampai jam 15.49. Jadi selisih 1 jam lebih cepat gitu. Kemudian ada pre-closing jam 14.50 sampai 15. Kalau normalnya itu kalau sebelum pandemi itu jam 15.50 sampai jam 16 itu. AB dapat memasukkan order jual beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Jadi kita cuma order tuh. Kemudian jam 5 sampai 15.05 berdasarkan harga jual beli yang dimasukkan, sistem judge akan menetapkan closing price saham gitu. Berdasarkan yang diorder tadi. Kemudian post tradingnya jam 15:05 15. Sorry? Mas Giri, mungkin minta dimaksimalkan itu slide-nya. Terlalu kecil ya? Iya, agak kurang kelihatan. Segini masih kecil ya, Bang? Nah, ini udah jelas. Kalau begini lebih jelas. Oh. Tadi presenter view-nya nyala itu. Enak yang gini ya. Nyaman. Oh, sorry. Oke. Kita lanjut. Ukuran perubahan fraksi atau harga. Transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana tadi satu lot adalah 100 saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga atau tick size yang sudah ditentukan. Nah, ini pelajaran dasar yang teman-teman newbie, investor pemula itu lupa gitu. Mereka kok tiba-tiba tadi di bawah 500 pergerakannya ticknya 2 kok tiba-tiba setelah di atas 500 kok jadi 5 gitu dan seterusnya. Nah, ini ada yang bisa di highlight
Pertama, jika harga di bawah 200 itu fraksinya itu 1, artinya kenaikannya itu 1. Misal dari 100 itu kenaikan kelipatannya 1, jadi 101, 102, 103 dan seterusnya. Tapi ketika udah di range harga 200 sampai 500, tiknya itu udah berubah jadi 2. Jadi 202, 204, 205 gitu. Jadi udah nggak 1 lagi. Kemudian jika di atas 500 dan di bawah 2000 itu tiknya sebesar 5. Di 505, 510, 515 dan lain-lain. Dan seterusnya jika di atas 2000 sampai 5000 sampai tiknya 10. Jika di atas 5000 sebesar 25 perak itu. Jadi jangan kaget jika kok tiba-tiba tadi berubahnya cuma 2 kok jadi 5 gitu. Dari 5 kok jadi 10 dan seterusnya. Kemudian untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan, permintaan ini terkait auto reject system ya. Nanti ada 2 auto reject atas. Kalau biasanya teman-teman investor bilang itu ketika naiknya itu udah mentok gitu ya, dibatasin. Kemudian kalau auto reject bawah itu ketika harga turun udah mentok, udah nggak ada yang udah mentok pasang order jualnya gitu. Nah itu permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak gitu, sesuai persentase auto reject-nya. Ini tujuannya untuk menghindari terjadinya manipulasi harga dengan menggerakkan harga secara berlebihan. Gitu. Kecuali pada saat hari pertama perdagangan saham IPO, auto rejection ditetapkan 2 kali dari persen normal gitu. Jadi dikalikan 2 jika IPO. Nah, acuannya dari auto rejection itu dari harga closing hari berikutnya. Nah, ini untuk range harga dari 50 sampai 200, auto reject-nya tuh 35%. Ini auto reject atas. Kemudian untuk di harga 200 sampai 5.000 itu sebesar 25%. Untuk di atas 5.000 nanti 20% gitu. Nah, ini untuk auto reject bawah, bersyukurnya selama pandemi ini dibatasin sebesar 7%. Jadi kalau sebelum pandemi itu auto reject-nya itu simetris, artinya dia bisa naik 35%, tapi juga bisa turun 35%. Tapi karena melihat panic selling yang terjadi Maret kemarin, diputuskan bahwa auto reject bawah menjadi maksimal 7%. Rata untuk semua harga sebesar 7%. Jadi kalau nanti udah pasar normal, pandemi udah reda, mungkin auto reject simetrisnya bakal dilakuin lagi gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada struktur pasar modal Indonesia. Biar kenal lembaga atau institusi apa sih yang lembaga atau institusi apa yang ada di pasar modal. Oke, nah ini ada strukturnya ya. Yang paling atas ada OJK ya, atau Indonesia Financial Service Authority. Kemudian ada di sini IDX, ada KP, ada KSE gitu ya sebagai regulatornya. Kemudian di bawahnya nanti ada perusahaan sekuritas, kemudian ada institusi pendukung, kemudian profesi pendukung, terus investor. Kemudian ada perusahaan tercatat, perusahaan publik, terus ada mutual fund atau reksadana gitu. Dari perusahaan sekuritas nanti dibedakan, ada yang dia itu cuma broker, ada yang broker tapi juga sebagai underwriter, kemudian ada juga MI atau investment manager gitu. Kemudian support institusi nanti ada Securities Administration Agency atau Badan Administrasi Efek gitu. Kemudian ada bank kustodian, kemudian ada advisor, kemudian rating agency gitu ya. Kemudian profesinya nanti ada
kantor akuntan publik, kemudian legal advisor, notaris, dan appraisal gitu. Dan investornya ada domestik atau lokal, terus nanti domestik dibedakan antara retail dan institusi dan lain-lainnya. Ini gambaran singkat dari struktur pasar modal Indonesia. Nah, ini ada juga Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Nah, SIPF ini fungsinya seperti LPS kalau di perbankan gitu ya. Nah, kalau di pasar modal ada Securities Investor Protection Fund atau dana perlindungan pemodal. Adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Nah, ini ada yang kriterianya yang mendapatkan pelindungan gitu ya, yaitu memiliki SRE, terus memiliki SID, terus menitipkan efeknya di kustodian gitu. Nah, yang tidak mendapatkan pelindungan yaitu ternyata pemodal yang terlibat sekongkol yang menyebabkan aset pemodal hilang gitu. Kemudian pemodal merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur bank kustodian. Gitu. Kemudian pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas gitu. Jadi kita harus pastikan jika kita ingin dilindungi, kita jangan sampai jadi orang yang tiga kriteria ini yang tidak mendapatkan perlindungan. Nah, pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan OJK nomor 6A5 gitu ya, tentang penyelenggara dana perlindungan modal. Jadi nanti banyak poin-poin yang mensyaratkan jika kita akan diganti modalnya itu. Lebih detailnya di peraturan tersebut. Batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah pertama 200 juta untuk pemodal pada satu kustodian gitu ya. Jadi setiap investor ada satu kustodian. Dan untuk batasan paling tinggi untuk kustodian, setiap kustodian itu adalah 100 miliar gitu. Sekedar informasi tambahan, emang ini ganti rugi kepada pemodalnya masih dikit. Kenapa? Karena SIPF itu baru efektif berjalan itu sekitar 2015 kalau nggak salah ya. Tapi udah dibentuk sejak 2013 atau 2014, tapi benar-benar udah diresmikan dan udah berjalan itu 2015 itu. Jadi ganti ruginya itu masih dikit ya dibandingkan dengan LPS yang udah lebih dari 10 tahun kemudian banknya gede-gede gitu ya. Mungkin kedepannya ketika sekuritas sudah jadi gede, investor makin banyak, mungkin tingkat ganti rugi pemodalnya makin tinggi gitu. Ini aja per 2021 ini naik jadi 200 juta dan 100 miliar. Sebelumnya itu tuh untuk pemodal itu tuh ganti rugi maksimalnya itu sebesar 100 juta. Dan untuk setiap kustodian itu maksimal 50 miliar gitu. Dan tahun ini 2021 resmi menjadi 200 juta dan 100 miliar. Nah, ini yang poin pentingnya, ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa mendatang. Jadi ganti ruginya itu bukan ketika kita rugi karena investasi, bukan. Tapi ketika ada fraud, ada kecurangan dari sekuritas atau bank kustodian gitu. Jadi jangan sampai kita rugi tapi kita nagih-nagih di SIPF gitu. Nah, ini ada nih potensi pasar modal Indonesia. Katanya itu salah satu pasar modal paling seksi di dunia. Coba kita buktikan. Nah, ini ada sekilas potensi Indonesia ya. Kita itu GDP nominalnya itu tuh ekuivalen jika total GDP dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam digabungkan. Artinya kita nomor 1 di ASEAN dan nomor 6 di Asia.
Dan populasi kita itu nomor 1 di Asia, nomor 3 di Asia. Bahkan kita sudah mengalami atau sedang akan mengalami bonus demografi ketika angkatan kerja lebih banyak dari angkatan yang lain itu. Kemudian kita itu diestimasikan GDP kita itu nomor 5 tahun 2030. 5 besar ekonomi terbesar di dunia, nomor 5. Kemudian nomor 4 di tahun 2050, gitu ya, melewati negara-negara besar lainnya. Kemudian soal sumber daya, kita itu salah satu, nomor 1 ya, pemproduksi minyak sawit dan nikel. Nikel nih yang lagi happening. Kemudian nomor 2, pengekspor LNG. Kemudian nomor 5 untuk memproduksi emas, dan nomor 8 untuk memproduksi tembaga. Nah, ini salah satu kenapa potensi ekonomi dan potensi pasar modal Indonesia itu sangat seksi. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat dari pasar modalnya ya, ini ada chart ISG dari 2010 sampai 2020. Ada 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat ISG kita tuh secara jangka panjang tuh uptrend itu. Dia nggak pernah patah kecuali pas kemarin panic selling corona kemarin di akhir Maret kita sempat tembus, tapi sekarang udah balik lagi. Nah, entah sekarang mau tembus lagi atau enggak, nanti sesuai dengan garis supportnya. Nah, ini ada yang menarik nih. Dari 10 tahun terakhir, kita itu hanya turun 4 kali. Selebihnya kita naik terus. Dengan paling parah itu ketika 2015, kita sempat minus 12,13%. Sebenarnya di 2020 minusnya lebih banyak, cuman kita recovery-nya cepat gitu ya, sesuai dengan judulnya. Fast recovery from a downward trend gitu ya. Dan ini ada juga nih catatan bahwa ketika itu mengalami penurunan, pasti dibalas dengan kenaikan lebih tinggi. Ketika turun lagi, dibalas kenaikan lebih tinggi. Turun lagi, lebih tinggi lagi. Nah, ini sekarang kita ada di posisi ini. Coba kita buktikan nanti perjalanan selama 2021. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan pasar modal dunia, tahun 2020 kita kemarin itu tuh nggak jelek amat, tapi juga nggak bagus. Artinya kita ada di tengah-tengahnya. Kita itu di sini minus 5,9%. Lebih baik dari Spanyol yang minus 15%, tapi lebih buruk dari Nasdaq yang mencatatkan kenaikan yang 43%. Gitu. Dan secara jangka panjang 10 tahunannya, kita itu nomor 10 besar pasar modal yang paling menguntungkan di dunia dengan catatan kapitalisasi lebih dari 100 billion dolar gitu ya. Kita masuk 10 besar mengalahkan Filipina, Jerman, Vietnam, Thailand dan lain-lain gitu. Kita di bawahnya 9 bursa ini. Ini Nasdaq keren banget ya, 400%. Mungkin kita suatu saat akan menyusul Nasdaq ini ketika banyak unicorn atau startup yang go public ini. Karena seperti yang kita tahu, Nasdaq kan banyak indeksnya diangkat oleh saham-saham teknologi gitu. Harapannya sih seperti itu. Oke, perkembangan jumlah investor saham. Nah, ini kabar bagus nih, kabar bagus tapi juga kabar buruk. Kenapa? Kita itu mencatatkan kenaikan yang luar biasa di tahun 2020. Mencatatkan kenaikan jumlah investor yang diukur dari SID itu tuh sebesar 50% lebih dari tahun 2019. Jadi ini ada data SID tapi khusus equity ya, bukan nanti reksadana, obligasi beda lagi equity-nya. Itu tuh sebesar 1,683 per 30 Desember kemarin. Nah, kalau
untuk keseluruhan SID ya, dari equity, dari obligasi, dari reksadana ini total udah 4 juta kemarin Januari. Kita juga di bulan ini per kemarin Jumat itu kita mengalami kenaikan 12%, atau angkanya itu hampir 200.000 ya nih, hampir 200.000 atau sebesar 12% gitu. Ini baru 1 bulan. Coba kalau konsisten terus ya tiap bulan itu 10%, bayangkan kita udah naik berapa gitu ya, 120% gitu. Nah, tapi PR-nya ini bagi regulator, bagi bursa ataupun OJK, dan PR bagi kita itu untuk mengingatkan teman-teman atau teman-teman newbie atau investor pemula atau angkatan corona ini terkait investasi yang baik dan benar. Jangan sampai kita itu cuman pamer atau upload porto kita yang ratusan persen, tapi kita nggak imbangin dengan risikonya. Oke, teman kita rugi, teman kita untung puluhan persen, tapi dia pasti juga pernah rugi puluhan persen gitu. Jadi jangan kita itu edukasi ke teman-teman kita itu kalau lagi cuan aja. Kalau profit diem-diem, kalau giliran kalau cuan pasti dipamer-pamerin gitu. Kita harus seimbang. Di setiap investasi pasti ada resiko, ada kerugiannya. Nah, ini PR-nya juga banyak sekarang itu memanfaatkan keluguan investor baru atau gap pengetahuan tadi itu dengan namanya pom-poms. Jadi tiba-tiba banyak influencer yang mengendorse atau mengumumkan kepemilikan suatu sahamnya dengan harapan para pengikutnya atau followernya itu ikut beli juga sehingga harganya naik gitu. Nah, ini fenomena yang baru-baru ini terjadi nih, yang regulator baik bursa dan OJK tuh kaget gitu. Kalau dulu kan seneng kalau ada influencer yang mengenalkan pasar modal, tapi kok sekarang arahnya udah beda gitu. Jadi kemarin dengar-dengar di berita bakal ada pemanggilan dan edukasi gitu buat para influencer supaya nggak sekedar endorse gitu atau pom-pom gitu. Oke, lanjut. Tapi ini juga ada kabar buruk nih. Jika dibandingkan dengan populasi, persenan secara populasi, jumlah investor kita itu terendah di Asia Tenggara. Walaupun secara jumlah investornya kita banyak, tetapi jumlah presentasi kita itu dikit. 0,64%. Bandingkan dengan Singapura yang udah 16%. Malaysia yang udah 7%. Kita 1% pun nggak ada. Kalah sama Filipina. Per data 2020 ya, dengan data negara selain Indonesia per 2019. Ada kemungkinan angka-angka persenan ini bakal naik kalau kita geser posisinya di tahun 2020 gitu. Tapi saya dapat datanya kebetulan yang tahun 2019 gitu. Nah, itu kalah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada petunjuk jika teman-teman ingin menjadi investor di pasar modal. Yaitu pertama, teman-teman harus membuka akun sekuritas gitu ya di perusahaan sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek. Nanti siapkan KTP, terus NPWP, jika nggak ada nanti bisa pakai paspor gitu ya. Terus nanti mengisi form yang disediakan oleh sekuritas gitu. Nah, nanti bagi teman-teman yang di daerah nanti bisa lihat di link ini siapa aja sih sekuritas yang dekat atau berada di kota kita. Kemudian setelah akun kita jadi, nanti kita deposit ke RDI gitu ya, rekening dan investasi, atas nama kita sendiri, bukan atas nama broker, bukan atas nama marketingnya. Kayak gitu. Beberapa sekuritas mensyaratkan minimal deposito 100.000 gitu. Tapi ada juga yang 10 juta, minimal 25 juta, dan seterusnya. Kemudian setelah akunnya jadi, nanti teman-teman bisa langsung bertransaksi gitu. Dan untuk cara investasi yang baik benar, nanti bisa teman-teman bisa masuk ke link Yuk Nabung Sahamnya ini. Bagaimana kita memulai investasi. Oke, nah
di era apa ya? Di era industri 4.0 ini benar-benar merubah mekanisme pembuatan akun gitu ya. Kalau dulu itu kita itu ngirim mau bikin akun itu tuh bisa lebih dari 7 hari. Dari ngisi form, terus KYC, terus ngirim ke kustodian, terus ke bank dan lain-lain itu lebih dari 7 hari gitu. Bahkan saya itu dulu pas bikin akun pertama kali di tahun 2013 itu tuh, saya ingat pas ikut SPM di bulan November 2013, saya bikin akun di situ, baru jadi itu di Februari 2014 atau selisih 4 bulan. Itu dulu banget prosesnya, itu lama banget. Padahal dulu itu sekuritas yang saya daftarkan itu tuh sekuritas BUMN gitu. Salah satu yang tertua juga di Indonesia. Tapi ternyata prosesnya lama. Itu gambaran jika buka akun di tahun 2013. Nah, sekarang itu tuh nggak sampai 40 menit untuk bikin akun. Bahkan kemarin pas akhir tahun kemarin saya buka di salah satu sekuritas itu, saya bikin akun 15 menit. Bikin 15 menit, kemudian untuk kustodiannya itu hari berikutnya. Jadi pas festival keuangan di Kokas Kota Kasablanka di Jakarta tuh saya ikut festival terus daftar 15 menit udah selesai. Hari berikutnya udah di email notif bahwa akun semuanya dari SID terus dari SRE udah jadi, tinggal deposit. Nah, ini yang benar-benar berubahnya tuh apa ya, sangat tajam gitu ya, dari beberapa hari jadi nggak sampai 40 menit gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tapi ya kita imbangi, kita kan dari tadi ngomongin kalau konsep dan kalau untungnya gitu ya. Kita pernah loh, bursa itu pernah IHSG itu pernah turun terus selama beberapa minggu, dari Januari sampai Maret itu turun terus. Bahkan kadang ARB auto reject bawah. Jadi IHSG, kalau teman-teman kan biasanya kan lihat kalau saham auto reject bawah. Nah, ini tuh benar-benar indeksnya. IHSG itu mentok sempat di lebih dari 7%, kemudian diatur tadi jadi 7%. IHSG turun 7% gitu. Sempat beberapa kali, kalau nggak salah sempat 4 kali kalau nggak salah. Kita itu pernah mengalami itu masa-masa kelam gitu ya, pas awal-awal pandemi, awal-awal corona, ketika banyak orang panik selling gitu. Ada yang karena ini menyediakan cash, ada yang jaga, ada yang melihat bahwa masa depan perusahaan-perusahaan pada suram dan lain-lain, sehingga investor mulai menjual sahamnya secara masif gitu dan menariknya. Dan di periode ini tuh banyak investor yang curhat gitu dan protes, kenapa ini dibiarkan, kenapa bursa diam aja, kenapa OJK nggak gerak, kenapa pasar modal kita turun semua gitu. Ya karena ini kan terjadi karena panic selling tadi, sehingga semua orang tidak akan menduga dan tidak bisa memprediksi gitu. Nah, tapi secara jangka panjang, setahun kemudian, angka IHSG kita itu udah balik ke level sebelum pandemi itu. Ini terakhir di akhir Maret, kemudian mulai April ini udah mulai banyak berita-berita positif. Misalnya ketika lockdown di Cina udah mulai dibuka, terus banyak penelitian vaksin ditemukan, PSBB udah jadi PSBB transisi dan lain-lain, sehingga harga saham itu mulai investor itu mulai optimis dan mulai membeli akumulasi saham lagi. Bahkan di bulan November ini transaksi bursa itu mencetak beberapa kali rekor gitu ya. Yang biasanya transaksi hariannya cuma sekitar 9 atau 8 triliun, tiba-tiba jadi di atas 20 triliun gitu. Karena tadi juga banyak investor angkatan corona yang mulai masuk, dana segar masuk, sehingga ikut mengangkat nilai transaksi kita.
Jadi secara jangka pendek memang fluktuasinya itu benar-benar menakutkan. Tapi kita juga bisa memanage risiko itu untuk dibalikan menjadi untung di masa depan gitu. Asalkan perusahaannya memang benar-benar kuat ya fundamentalnya. Nah, ada harapan versus kenyataan. Nah, teman-teman mungkin yang angkatan corona ya untuk newbie investor pasti harapannya begini. Kita beli harga di Desember harga 3.000-an, tiba-tiba Januari atau 1 bulan kemudian udah jadi 6.000 atau profit 100%. Pasti harapannya para investor baru tuh pasti begini gitu. Padahal kenyataannya setelah mencapai 6.000 atau profit 100% biasanya juga turun banyak gitu. Jadi saham yang gampang arah atau gampang naik itu biasanya juga gampang turun, apalagi kalau penyebab kenaikannya itu cuman sentimen gitu. Ada kan namanya strateginya kan buy on rumor, sell on news gitu kan. Ini terjadi di KF gitu ya, di saham-saham farmasi. Ketika rumor vaksin udah mau disuntik, sahamnya melesat tinggi terus. Hampir beberapa kali arah gitu ya, atau reject atas mentok terus. Tapi setelah disuntik malah harganya turun gitu. Menyesuaikan dengan nilai fair value-nya, nilai wajarnya. Dan bahkan sempat beberapa kali investor tuh nggak bisa keluar, artinya ARB mentok terus nih, 1, 2, 3, 4, sempat dikasih kesempatan tapi lanjut turun lagi. Nah ini juga ada case juga, ini 300% ya, dari 1.000-an di bulan Desember jadi 3.000 di bulan Januari kemarin. Pasti banyak investor yang pengen kayak gini, hampir merahnya tuh dikit, lainnya hijau terus. Tapi beberapa hari kemudian juga lanjut turun ke level 2.200. Nah, jangan sampai kita itu tuh berharap gitu, jika kita investasi atau beli saham sekarang, hari besok itu tuh langsung naik banyak. Gitu. Jangan, itu pemikiran yang menurut saya salah gitu. Pasar modal itu bukan shortcut untuk langsung kaya besok pagi, bukan. Pasar modal itu untuk investasi jangka panjang gitu ya, entah dari capital gain atau dari dividennya gitu. Jadi benahi kita, mindset kita, pokoknya di pasar modal itu nggak ada yang instan gitu. Kecuali kita udah profesional. Nah ini ada quote bagus nih dari Lo Keng Hong ya. Harta karun, kekayaan terbesar itu ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Nah, sekilas saja Lo Keng Hong ini adalah salah satu pembeli saham yang under value atau di nilai bawahnya, di bawah nilai wajarnya gitu. Jadi misalnya harga wajarnya 1.000, dia biasanya beli sebelum harganya 1.000 gitu. Jadi di situ ada margin of safety gitu ya, potensi keuntungannya gitu. Walaupun dia pernah beberapa kali salah saham ya, entah karena saya yang keliru atau dia yang keliru gitu, pernah beli di saham bumi misal gitu. Tapi yang jelas di pasar modal itu kita bisa mengetahui mana saham-saham yang under value, mana saham yang udah over value gitu. Nilainya transparan dan kita pun semuanya tahu gitu. Dan lama-kelamaan pasti harganya juga bakal meningkat. Nah, mungkin itu aja sharing saya malam ini. Mohon bantuannya teman-teman investor Indo untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Jadi biar kualitas saya makin meningkat, ada evaluasi, nanti teman-teman bantu jujur aja ngisi kuesionernya gitu. Apakah saya kurang gimana gitu masukannya. Nanti salah satu pengisi kuesioner yang beruntung dapat e-wallet sebesar 50.000 gitu. Nanti linknya dikirim ke ini aja Mas, ke grup aja Mas. Oke. Ya. Oke, mungkin sambil saya kirim linknya di grup dan
sesi tanya jawab. Jika ada, saya kembalikan lagi ke Mbak Nyeri. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Giri. Teman-teman yang ada mau kasih pertanyaan, dipersilahkan. Mau langsung ngomong atau ditulis saja mendingnya? Boleh dua-duanya. Langsung dua-dua ya. Atau aku mulai dari aku dulu boleh? Iya. Ya. Ini aku tadi ada mendengar yang itulah ya, SIPF. Ini kan termasuk jarang diinformasikan ke para investor ya. Ada pernah contoh kasus nggak, Mas, yang pernah dilakukan tentang SIPF ini? Oke. Oke, untuk contoh kasus SIPF itu sejauh ini belum ada ya Bang, karena setelah diterapkannya RDI atau rekening dana investasi kan fraud-fraud di sekuritas kan udah berkurang, bahkan hampir nggak ada. Jadi selama SIPF berdiri belum ada ganti rugi kepada pemodal atau kustodian gitu. Ya, mungkin beda jika diterapkan sebelum 2010 ya, ketika banyak sekuritas melakukan fraud atau penyelewengan gitu. Iya. Tapi sekarang kayaknya belum pernah dengar gitu, belum pernah ada ya. Nah, untuk teman-teman yang baru, dulu tuh pernah ada namanya kasus kayak Sekuritas Sarijaya. Ya, ingat ya. Sarijaya itu kan uang kita itu dulu bukan simpan di RDI, tapi kita transfer ke rekeningnya si sekuritas. Ya, nah, oleh sekuritas, uang itu dipergunakan untuk berinvestasi yang lain, sehingga investasinya nasabahnya mereka itu tidak muncul di KSE, nggak salah ya, tidak muncul di KSE, jadi nggak kelihatan, tapi sahamnya itu ada. Nah, ternyata itu disalahgunakan oleh Sarijaya untuk berspekulasi saham waktu itu. Jadi kalau sekarang udah ada RDI, terus udah ada SIPF sih, kayaknya memang harusnya bisa lebih aman ya uang kita ya. Nah, mungkin pertanyaan lagi Mas, bagaimana jika kondisinya sekuritasnya yang bangkrut, tutup, itu gimana ya? Sekuritasnya bangkrut. Kalau selama ini belum ada sekuritas yang bangkrut, tapi adanya izin broker atau perantara pedagang efeknya yang dicabut gitu Bang. Nah, kalau syaratnya untuk mencabut itu keanggotaan anggota bursa itu harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban baik kepada bursa atau kepada investor gitu. Jadi sebelum dia dicabut atau dikenai sanksi, dia harus sudah settle di level investor maupun di regulator gitu. Jadi udah menyelesaikan kewajibannya gitu. Contohnya yang kemarin baru-baru ini ketika ada beberapa sekuritas asing yang hengkang dari Indonesia. Sebelum mereka menutup bisnisnya, Bursa Efek Indonesia mengaudit nih bagaimana dia kewajibannya, adakah investor yang belum beres urusannya dengan dia dan lain-lain. Jadi setelah semuanya udah beres, semuanya udah comply semua, nah baru diizinkan untuk hengkang gitu. Nah, mungkin yang ada beberapa kekhawatiran investor baru, kalau sekuritasnya tutup, apakah sahamnya akan lenyap juga, apakah deposit mereka juga akan lenyap, itu yang mungkin mereka khawatirkan. Maaf Bang, suaranya putus-putus. Di saya aja atau semua orang ya? Putus ya? Oke, aku ulangin ya. Yang investor baru. Putus-putus Mas Giri. Putus-putus ya? Halo? Halo? Halo, putus-putus ya? Waduh, sekarang malah nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Kayak sampai mute. Mungkin ditulis saja kali ya Bang, kalau pas putus ini.
Mas Giri, boleh tanya nggak? Boleh. Zaman dulu itu kan pernah ada ya sekuritas penta. Nah, sekarang berubah jadi apa ya, Mas? Makasih. Waduh, ini tahun berapa ya? Tahun 90-an kali ya? Apa 2000 awal? Saya lupa, Mas. Saya juga belum masuk bursa. Ini saya belum buka akun nih di sekuritas. Jadi Nah, belum. dia itu bangkrut atau gimana, Mas? Karena sekarang kan sudah tidak ada lagi sekuritasnya. Kalau dulu Mbak Munir tahu nggak ya kodenya apa? Kode sekuritasnya? Saya kurang tahu, Mas. Oh ya. Mungkin untuk ini penta sekuritas ini jujur saya belum pernah tahu ya, maksudnya mungkin saya belum berkecimpung di dunia pasar modal gitu. Tapi kalau kayak tadi yang Bang Eri Sarijaya atau Triple E dan lain-lain atau Reliance ya kemarin saya tahu, cuman untuk penta ini saya nggak tahu. Dan biasanya untuk apa ya, mengetahui rekam jejaknya itu pakai ini kode AB, kode sekuritas. Jadi kode sekuritas itu biasanya melekat gitu. Dan biasanya kan diwariskan antar sekuritas, jadi kita bisa melihat track record dari sekuritas tersebut gitu. Mungkin kalau Mas tahu bisa dibahas di grup kali ya. Nanti ini ya saya cari referensinya penta sekuritas. Ya, terima kasih Mas sebelumnya. Maaf saya ini langsung saya buka. Ini ya investor lama ya dari tahun 90-an ya? Bukan punya saya, itu punya keluarga, tapi bukan punya saya. Oh. Warni. Oke. Halo. Iya, maaf. Bu Murni, itu bisa kelihatan nggak sahamnya apa? Itu bukan saham, itu sekuritas. Oh, kalau sekuritas, maksudnya gimana ya? Nggak ada dananya? Nama sekuritasnya Penta Sekuritas. Punya akun di sekuritas, tapi nggak kelihatan sahamnya? Iya. Oh. Iya, betul. Keluarga itu dulu pernah punya akun di sekuritas tersebut. Seperti itu. Tapi nggak tahu apakah ada sahamnya atau enggak ya? Kebetulan yang bersangkutan sudah meninggal, jadi saya juga nggak bisa ngelacak. Karena yang bisa digunakan itu kan, dulu kan berarti tahun 90-an masih belum scriptless ya, masih ada berupa paper. Biasanya papernya itu yang bisa diklaim. Nah iya, hanya kan kadang-kala kan dulu sempat suka titip di sana atau gimana gitu kan, kita juga nggak paham ya. Ya mungkin agak lebih ribet ya jadinya. Karena kalau saya kalau yang masih ada pegang papernya itu masih bisa diklaim. Tapi kalau nggak ada buktinya agak susah. Betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Mungkin dan tidak jelas kan itu bangkrut atau apa merger. Iya. Izin tanya boleh? Ya, silakan. Mas Agus. Boleh. Halo. Ya, Mas Agus silahkan. Oke, saya mau nanya sedikit, tapi mungkin ada yang belum dijelaskan terkait dengan emiten ya, Pak Giri ya. Ya, emiten. Kalau kondisinya sekarang si emiten itu bangkrut, itu gimana nasib pemegang sahamnya di bursa ya? Iya. Makasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk selama saya tahu di pasar modal ini di suaranya di teman-teman ini mantul-mantul nggak ya suara saya? Soalnya di saya mantul-mantul. Suara Mas Giri sih jelas. Oh, jelas. Oke. Untuk emiten yang bangkrut itu jujur saya belum pernah tahu, apa saya lupa. Cuman untuk emiten yang force delisting itu
banyak, ada beberapa di tahun kemarin, di tahun sebelumnya juga. Nanti ini sih untuk delisting ya ada 2 cara, yaitu voluntary atau di forced delisting, artinya dipaksa. Nah, untuk yang voluntary nanti itu harus ada buyback dari perusahaannya itu atau dari pemegang saham pengendali. Sebelum dia listing dia harus ngadain RUPS dan di RUPS tersebut harus sepakat gitu ya, artinya quorum bahwa menyepakati untuk delisting dan nanti ada kewajibannya untuk buyback sebesar harga berapa gitu disepakati dan dilaksanakan. Nah, untuk forced delisting itu kan karena biasanya sanksi-sanksi ya, karena entah karena nggak mematuhi peraturan atau entah udah tidak beroperasional dan lain-lain, dan biasanya juga diberikan waktu khusus gitu ya. Jadi sebelum di delisting biasanya diberikan waktu khusus untuk menjual sahamnya untuk investor retail. Dan biasanya yang beli itu pemegang saham pengendalinya gitu. Tapi untuk case yang beberapa kemarin delisting saya kurang ngerti banget kemarin. Kebetulan nggak mengamati gitu. Gimana Mas Agus? Oke Mas. Cuman ini aja sih buat teman-teman tipsnya biar nggak terjebak ya sama sekuritas emiten yang bangkrut. Nanti bisa dicek emitennya itu dia fundamentalnya gimana, laporan keuangannya gimana, dan dicek juga apakah di kode sahamnya ada tatonya atau enggak gitu. Karena mulai tahun kemarin Bursa Efek udah menetapkan tato-tato terkait kinerjanya, entah karena pilot, entah karena PKPU, entah karena equity-nya minus dan lain-lain. Jadi di beberapa AP dan kedepannya diwajibkan itu ada tatonya gitu untuk emiten-emiten tertentu gitu. Nanti juga bisa googling ya notasi atau tato terkait suatu emiten gitu. Jadi jangan sampai kita itu beli saham yang kurang beres gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Setio Budi. Pertanyaannya, maksudnya gadai saham di Pegadaian itu maksudnya seperti apa? Gadai saham sih maksudnya nih ya, bukan di Pegadaian. Oh, gadai saham. Jujur saja yang gadai saham ini saya juga kurang tahu, cuman kemarin sempat diceritain teman itu tuh kita kayak nitipkan saham kita gitu. Saham kita ke Pegadaian gitu. Jadi nitipnya gimana? Nitipnya itu dari dari KSE nanti dipindah bukukan ke Pegadaian gitu. Tapi dengan nanti ada perjanjiannya bahwa ini tuh dititipkan ke Pegadaian berapa lama, terus bunganya berapa, terus jangka waktunya, sama ada nanti syarat dan kondisinya gitu. Itu aja sih, saya jujur belum mengetahui banget itu untuk gadai saham. Ya memang sih belakangan ini Pegadaian bisa menerima saham untuk digadaikan ya, tapi mekanismenya sendiri kurang paham karena belum pernah jalani. Ya. Mungkin ya nanti akan kita coba tanya-tanya ya ke Pegadaian. Tapi itu nggak semua saham harus ada parameter tertentu gitu, misalnya saham-saham yang masuk daftar LQ45 itu maksudnya gitu. Ya. Jadi nggak merta semua saham diterima gitu. Iya, nggak semua saham sih. Ada saham-saham yang mereka tentukan yang bisa digadaikan. Oke. Ini Bang Eri nggak nampil di layar nih. Nggak salah. Dan selanjutnya pertanyaan dari Yuli lagi. Bagaimana cara memilih sebuah sekuritas sehingga bisa dikatakan bagus dan terpercaya? Bagus dan terpercaya. Oke, kalau bagus kan relatif, cuman beberapa acuannya itu bagus itu ketika layanan atau aplikasinya itu berjalan lancar gitu ya. Kalau berjalan lancar kan berarti bagus.
Terus ketika kita ada problem atau masalah langsung diselesaikan hari itu juga gitu misalnya. Nah, untuk poin terpercaya itu biasanya yang utama itu dicerminkan MKPD gitu. Jadi karena semakin banyak MKPD-nya, berarti kan banyak orang semakin percaya, oh ini sekuritasnya kuat, dia punya modal banyak gitu. MKBD itu kayak modal kerja bersih disesuaikan. Jadi modal bersihnya dia itu yang belum dialokasikan untuk apa-apa itu bisa untuk membackup transaksi nasabah gitu. Biasanya untuk transaksi margin gitu. Iya. Dan biasanya ada kriteria lain gitu misalnya broker asing atau broker BUMN gitu. Terus MKBD-nya di atas 50 miliar dan lain-lain gitu. Relatif sih itu. Mungkin saya bisa tambahkan lagi pertanyaannya ya, Mas. Bagaimana pendapat Mas sekarang ini tentang broker-broker online seperti misalnya yang ajaib? Nah, itu gimana penilaiannya? Kalau pribadi saya itu memandangnya positif gitu loh. Jadi banyak kita sebut aja ajaib ini startup, banyak startup fintech itu tuh yang terjun di pasar modal gitu. Kalau dulu kan cuman di reksadana aja, misal ada Barca, terus Bibit, terus dan lain-lain gitu. Nah, sekarang mereka udah berani merambah ke equity-nya, ke pasar modalnya itu kan positif dan ikut meramaikan atau mencatatkan investor yang banyak gitu. Kita lihat aja si Ajaib ini belum ada 1 tahun diakuisisi ya. Setelah dia melakukan upgrade teknologi, terus upgrade SDM, dia itu masuk 5 besar frekuensi sebursa gitu. Dia nomor 5 gitu, di bawah Mirai, Premier dan lain-lain gitu. Dia nomor 5 gitu. Itu kan sangat membantu bursa untuk mensosialisasikan produk-produk dan harapannya banyak lagi ajaib-ajaib gitu, ajaib-ajaib yang semakin memasyarakatkan pasar modal dan tentunya diimbangi oleh edukasinya. Ya sekarang rata-rata orang ya kalau yang milenial itu malah nanya aplikasinya apa gitu kalau untuk buka akun sekuritas. Itu sama aja ya. Iya, padahal mungkin sebenarnya itu hanya aplikasi dari sekuritas besar yang lama. Kalau Ajaib itu punya siapa ya? Ajaib itu tuh investornya atau siapanya ya? Sekuritas offline-nya ada nggak? Ajaib itu dulu itu Ajaib kan ini basisnya kan dulu reksadana. Nah, terus dia mengakuisisi sekuritas. Kalau tahu sekuritasnya dulu tuh Primasia gitu. Namanya Primasia, terus diakuisisi oleh Ajaib, terus dirombak total gitu. Jadi full online ya? Iya. Kecil ya berarti? Dan gara-gara Ajaib ini banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang mulai menerapkan metode sama ya gitu. Full online, terus menunda kantor-kantor cabang dan lebih memilih mengembangkan teknologinya gitu. Iya benar. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mary, tapi agak teknis. Apa patokan satu itu under value dan over value itu apa? Apa yang menjadi patokan untuk under value dan over value? Nah ini mungkin bisa di kelas nanti di advance atau di intermediate, cuman jelasnya atau sederhananya kita bisa lihat dari rasio-rasio yang ada di aplikasi trading gitu ya. Contohnya yang biasanya dipakai investor itu ada yang sederhana ya, ada PE ratio dan PB ratio gitu ya. Dan umumnya PBV sih yang lebih gampang karena angkanya itu nggak usah ngitung lagi, udah tercemin gitu. Misal suatu emiten PBV-nya itu di bawah 1, nah itu udah dipastikan bahwa itu under value gitu. Misal
harga buku yang berdasarkan catatan akuntansinya, perhitungan akuntansinya itu 1.000 per lembar, tapi dia di pasar itu harganya 500. Artinya ketika dikonversi jadi PBV, dia itu 0,5 angkanya, 0,5 kali. Gitu. Kalau udah di harganya 1.000, maka dia udah di PBV 1, angka 1. Jika udah di atas 1, berarti dia udah over value gitu. Jadi jarak antara 500 sampai 1.000 itu tuh ada potensi keuntungan gitu, kita sebutnya under value gitu. Karena nilai wajarnya di bawah nilai buku. Nilai buku itu ketika semua aset dibagi jumlah pemegang saham. Artinya jika suatu perusahaan tersebut dilikuidasi, itu dibagi-bagikan perusahaan itu, dibagikan ke investor itu sebesar berapa gitu. Dan ketemu nanti rasio price harga pasar dibagi oleh harga buku gitu. Ya, bisa aku tambahkan itu kalau satu saham under value itu jika rasio-rasionya di bawah dari ketentuan umum yang ada. Misalnya kayak PBV, misal itu di bawah 1, PER di bawah 10, itu bisa dikatakan under value. Tapi nanti sebenarnya menentukan value dari satu saham akan bisa lebih digali lagi dari laporan keuangannya. Sebenarnya nggak cukup hanya dari rasio-rasio itu saja. Karena suatu saham itu katakanlah bisa jadi PBV ataupun PER-nya rendah, tapi ternyata hutangnya numpuk gitu ya. Kemudian pendapatannya ternyata hasil penjualan aset. Itu harus kita gali lagi, nggak bisa langsung kita nilai bahwa di under value. Nah, untuk masalah itu kita mesti belajar yang namanya value investing, baru bisa paham lebih jelas. Jagonya itu Pak Randy nih. Nanti Pak Randy lah kita minta suruh jelasin ya. Oke. Banget tadi masukan Bang Eri itu cuman sebagai screening awal gitu. Ya, screening awal boleh. Cuma itu terus gitu. Tapi dari screening awal dengan menggunakan aplikasi-aplikasi itu, kita harus memvalidasinya lagi ke dalam laporan keuangannya. Nggak bisa terima gitu aja. Jadi screening hanya untuk memperkecil jumlah saham yang mau kita lihat laporan keuangannya. Ini ada pertanyaan Yuli lagi, apakah sama ajaib dengan ternak uang? Ternak uang setahu aku itu kayak lembaga edukasi ya, beda. Ajaib itu dia sekuritas online. Sementara ternak uang ini tuh dia hanya mengadakan edukasi. Dan stock pick setahu saya dia tuh mereka memberikan stock pick aja. Ini ya ternak uang yang digawangi si Felicia Tisaka sama Remo. Iya, sepertinya itu. Mereka buka-buka kelas aja sih. Hampir sama kayak sahamologi. Khusus edukasi sepertinya. Iya, sama kayak sahamologi mereka. Iya, benar banget. Sekarang ini yang rajin saya lihat di IG itu sahamologi, selain si Belvin ya, Belvin yang super heboh. Sahamologi sama itu finansialku. Nah, mereka tuh juga rajin mengedukasi. Oke, apalagi ya? Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Coba saya scroll juga di chat. Atau ada yang mau langsung ngobrol, tanya? Silakan aja. Jangan dibawa terlalu formal. Ini bukan kelas berbayar, bukan kelas mau jualan ya. Ini kita kan namanya forum diskusi, teman-teman. Itu Mas Ari Effendi tuh, Pak Ari. Jangan senyum-senyum aja, ngobrol lah. Sekarang nyangkut di sama apa, Pak Ari? Disediakan sarana untuk diskusi lebih lanjut, jadi tidak hanya di grup saja. Ya, mau nanya, Pak Kiri. Iya. Kapan sih waktu yang pas untuk masuk ke dalam saham gitu? Oke. Kalau ya merambah. Oke. Jadi banyak teman-teman saya itu ditanya kayak gitu, pertanyaan yang sama. Kapan sih waktu yang tepat gitu? Nah, saya diajarkan untuk jawaban yang padat
dan jelas, yaitu apa? Ketika kita mempunyai uang lebih gitu. Jadi jangan sampai kita itu beli saham kalau kita nggak mempunyai uang lebih gitu. Udah itu aja jawabannya. Kalau niat trading dengan investasi mungkin beda kali maksudnya Pak, enggak ya? Sama aja ya. Kalau investasi kan kita bisa jangka panjang gitu ya. Trading harian kan beda lagi ya. Terus ke teknikal atau fundamental gitu ya Pak ya. Iya, setuju banget. Jadi kalau niatnya kita jadi trading, niat kita trading berarti kita harus menguasai analisis teknikal gitu. Dan nanti nyerempet-nyerempet juga di fundamental. Jangan sampai kita itu tuh jual beli atau dagang saham tapi di saham-saham yang fundamentalnya jelek gitu. Begitu juga dengan investasi jangka panjang ya, kita juga harus tahu histori atau track record-nya perusahaan itu tuh keuangannya gimana, terus harganya gimana gitu. Nah, baru kita juga gunakan analisis teknikalnya. Kita itu mau masuk di harga berapa gitu. Ini konfirmasi mau naik di harga berapa gitu. Jadi tetap dipakai sih semuanya analisis fundamental dan teknikal di jangka pendek maupun jangka panjang. Cuman porsinya nanti beda-beda gitu. Ini kayaknya salah nih kalau Pak Ari nanyanya kayak gitu. Pasti Pak Ari lebih tahu lah kalau kayak gitu. Ini cuma pura-pura aja nih. Ini Bang Eri udah nampang nih mukanya. Bang Eri keluarin dong wajahnya. Tadi kan udah. Nih ada tanya lagi nih. Gimana cara jual saham yang nyangkut di 50? Oke, sebelumnya ini ada pertanyaan tadi dari Mbak Erika tadi. Mas Giri mengenai ETF, bagaimana prospek produk ETF saat ini dan di masa mendatang gitu. Jadi ETF itu tuh kan nature-nya kayak reksadana gitu ya. Kayak reksadana saham atau indeks tapi bisa diperdagangkan di bursa gitu. Artinya dia reksadana yang bisa jual beli di pasar sekunder gitu. Nah, enaknya itu ketika kita jual beli itu real time. Artinya kita jual di harga tersebut hari ini juga atau T+2 kita udah dapat duitnya. Beda dengan reksadana yang kita order jual sekarang kita baru dapat duitnya itu beberapa hari kemudian gitu. Nah, itu kan sangat sangat opportunity cost-nya ada gitulah. Jadi kurang efisien gitu dibandingkan ETF yang kita bisa dana kita dikelola oleh manajer investasi, tapi kita bisa menjual jual belinya real time itu sesuai harga pasar itu. Dan prospeknya emang ETF itu tuh transaksi hariannya tuh emang agak sepi dibandingkan saham. Karena ETF sendiri baru ada di Indonesia itu baru 2007 dan baru aja rame itu mulai 2014. 2007 sampai 2014 itu kalau nggak salah cuma ada 2 ETF yang listing. Setelah itu baru beberapa ETF lain nyusul hingga per 2020 kemarin ada sekitar 45 ETF itu. Nah, prospek ETF gimana ya? Mungkin semakin banyak investor baru, terus diverifikasi portofolio mungkin banyak yang melirik ETF juga gitu. Dan kemarin saya juga coba-coba beli ETF pas Maret kemarin, jadi pas turun kemarin karena nggak bottomnya berapa ya udah saya hajar pas hari itu juga gitu. Ternyata 1 tahun kemudian naik gitu sesuai dengan turunnya kemarin tuh sekitar hampir 40% gitu. Itu beli ETF kodenya XIJI gitu. Itu nyoba-nyoba aja gitu. Dan ternyata benar-benar sesuai indeksnya. Ketika indeks turun, kita beli, terus pas recovery kita tinggal memetik hasilnya. Gitu. Belinya di mana Mas Giri? Ya. Beli ETF-nya belinya di mana? Oh, kalau belinya sama kayak saham, bisa di sekuritas manapun. Cuman untuk dibeli di pasar primernya, itu biasanya belinya di dealer partisipan. Artinya sekuritas tertentu yang bisa istilahnya meng-IPO kan ETF tersebut.
Mas Giri nanya masalah ETF jadinya nih berkembang. Ya, boleh. Kan lebih banyak tahu Mas lah tentang ETF. Itu kita menilainya tuh gimana ETF yang bagus sama yang enggak? Kalau reksadana kan kita bisa tahu dari aset yang AUM-nya kan. Tapi kalau ETF itu dari mana kita tahu? Nah, kalau ETF kan nanti dibedakan banyak ya. Misal contoh sederhananya ETF aktif maupun ETF pasif gitu ya. Kita coba jelaskan yang ETF pasif. Biasanya ETF pasif itu tuh ETF berdasarkan indeks saham gitu. Misalnya ya kita contohkan indeks LQ45. ETF berdasarkan underlying-nya indeks LQ45. Nah, kita pengen tahu porsinya gimana gitu kan. Pertanyaan misalnya, ya kita tinggal ngitung sendiri LQ45, bobotnya, kapitalisasinya berapa. Nah, biasanya karena MI-nya ETF itu tuh nggak menginginkan error yang banyak, biasanya di mirroring gitu. Jadi bobotnya sesuai dengan indeksnya LQ45. Karena dia fokus kinerjanya tuh sama atau mirip dengan indeks acuannya gitu. Kalau nanti ngacunya ke indeks high dividend juga pasti bobotnya juga sama gitu, biar return-nya nggak beda jauh gitu. Karena dia ETF pasif yang mekanismenya atau cara kerjanya mirroring atau replikasi indeks acuannya gitu return-nya. Beda nanti kalau di ETF aktif nih, dia pengen beat marketnya, pengen beat indeks acuannya gitu. Jadi dia aktif memperdagangkan memperdagangkan underlying-nya gitu ya. Saham-sahamnya tetap sama kayak indeks acuannya, cuma dia tradingnya lebih aktif gitu biar beat indeks acuannya. ETF ada yang liquid, ada yang nggak liquid nggak, Mas? Nah, kalau pertanyaan kayak gitu, kalau dibandingkan saham, ETF semuanya nggak liquid. Kalau dibandingkan saham ya. Cuman ada beberapa ETF yang liquid dibandingkan ETF lain gitu. Misalnya ETF LQ45 sama ETF JII 30 gitu. Kalau saya lihat ya, kalau kemarin-kemarin saya lihat itu lebih liquid dibandingkan ETF lain gitu. Bahkan ada juga yang ETF nggak ada bid offer-nya karena karena dialokasikan atau diarahkan untuk beli di MI-nya langsung gitu. Jadi kan ada dua cara ya, beli ETF di pasar sekunder maupun di pasar primer gitu. Nanti kalau di pasar primer nanti ada minimal pembeliannya gitu. Kalau nggak salah itu 100.000 lembar kalau di pasar primer. Sedangkan di sekunder kan bebas gitu. Itu Bang Eri. Gue nampil nih. Ya, itu mungkin kendala orang kenapa ETF belum terlalu populer ya, karena dia sifatnya belum terlalu liquid, agak berbeda dengan reksadana yang lebih liquid. Ya. Tapi satu saat sih saya yakin nanti ETF akan bisa lah. Karena ETF ini termasuk populer ya, kalau di pasar Amerika itu termasuk populer. Iya. Kalau di Amerika aja yang belum populer. Ya, karena kita kan juga pasarnya baru terbentuk kan ya. Iya. Kalau dari 2007 kan tiarap itu baru aktif lagi mulai 2015 itu. Apalagi karena mirip dengan reksadana, banyak yang beli kan ini misal kayak Dapen, terus asuransi dan lain, mereka tuh hold untuk jangka panjang gitu. Ngapain aku beli aktif jual beli kalau aku cuman pengen return-nya nyamain indeks acuan gitu, LQ4 dan lain-lain itu. Karena memang tujuannya kan investasi, jadi jarang pada trading gitu. Ya, soalnya dulu sempat ada tuh yang namanya trading reksadana. Pernah dengar nggak? Ada satu orang influencer itu mengatakan trading reksadana, dan itu kita agak prihatin pemahaman itu tentang reksadana tuh kok bisa trading kan tuh aneh. Ya mungkin dia mempunyai udah punya tekniknya sendiri, tapi saya juga ragu. Dia
banyak ini nggak ya, kayak banyak PV terus makan waktu kan, Mas? Next Ya time. benar. Makanya aneh kita lihat kenapa reksadana di trading kenapa make nggak sense langsung gitu ya. bersaham aja gitu kan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini yang tadi itu bisa jauh nggak Mas? Mekanisme Yang betul. ini ya, yang saham nyangkut di harga 50 itu gimana cara menjualnya? Ya, mungkin bisa jelaskan mekanisme. Pasrah aja, pasrah. Bukan. Mas Dimas, itu sama apa sih? Halo. Ya, Mas Dimas itu Kalau sama apa? Jual nggak harus untung bisa kan maksudnya? Saya dulu awal-awal buka itu kan 2018, belum tahu apa-apa kan. Ya saya ngasal aja belinya ENRG, udah 50 terus ini lama banget. Saya pengen bersih-bersih aja itu, kayak kalau lihat pur tuh kayaknya jelek banget itu ada kayak gitu. Itu bukannya energi ini sempat naik ya? Sempat naik kemana? Sempat trading. Oh belum sempat lihat tahu kemarin. Tapi kalau 50 emang udah nggak bisa ya berarti ya? Bisa dijual, tapi di pasar ini negosiasi. NG ya, berarti maksudnya kan jual tapi nggak untung bisa tuh pasti. Ya nggak masalah ya Mang. Yang penting bersih aja portonya. Di pasar nego Mas, coba di pasar nego. Biasanya tuh pasar nego tuh bisa dilihat kok harganya tuh di jam-jam 10 siang itu udah kelihatan harga nego. Nanti Mas mesti ngomong langsung ke orang sekuritasnya mau jual di harga berapa. Oh, itu berarti ada yang nyamber kan? Enggak lewat aplikasi langsung ya? Itu kita request langsung ke sekuritasnya karena dia nanti yang akan kasih kayak note penjualan saham itu ya. Oke. Mesti kita jadi mungkin sekedar sharing aja, dulu tuh saya juga ini nyangkut Bakri Seven gitu ya, di LT dulu tuh. Sempet juga dulu kan sering nyamatin tektokan di saham LT dan sempet untung banyak. Cuman saya sisa ini buat istilahnya buat kenang-kenangan gitu, cuman beberapa lot gitu. Nah, setelah itu kan beberapa tahun kan ini sempat tidur terus, ini bingung gimana nih, apalagi kantor mewajibkan nggak boleh memiliki saham gitu kan. Ya udah pas mau masuk gitu, pas mau kerja awal gitu, nggak boleh ada memiliki saham. Nah setelah itu kebetulan saya dulu itu pakai aplikasi di broker gitu online, saya input gitu kebetulan bisa. Setelah itu dikonfirmasi oleh CS-nya gitu, Mas apakah benar mau menjual saham ini di harga segini sebesar lembar ini? Ya Mbak, tolong dijualkan kalau bisa di harga yang saya bid ini gitu. Terus beberapa menit kemudian dia telepon, Mas ini ada yang mau nawar tapi di harga ini mau nggak gitu. Wah nggak mau, skip dulu gitu. Tiba-tiba ditelepon lagi, Mas ada nawar lebih murah 5 tik mau nggak? Oh ya udah, langsung saya jual. Ya udah Mbak, jual aja sekarang gitu. Nah langsung di match-kan gitu, di istilahnya tutup sendiri atau apa tuh, jadi langsung match, langsung kejual gitu. Nah itu di pasar ini ya, di pasar negosiasi apa sih bilangnya, pasar nego gitu aja, pasar nego aja namanya. Di pasar nego kalau nggak salah saya jual itu tuh di 35 atau 40 gitu, lupa. Saya jual rugi gitu, yang penting kan saya nggak punya saham lagi gitu. Nah ada juga teman yang nyangkut dulu tuh di saham apa tuh lupa, tapi dia tuh udah ini pasang auto sell gitu, apa sih namanya, singkatannya kalau nggak salah GTC, good till cancel gitu. Jadi dia pasang order tersebut sampai di cancel gitu intinya kan. Entah berapa tik di atas 50, pokoknya ketika udah nyampe di harga tersebut langsung auto sell gitu. Nah itu salah satu trik kita nggak bisa ngamatin pasar setiap hari. Ya. Ternyata banyak LT holder nih. Oke, satu pertanyaan lagi ini tentang IPO. Cukup nggak waktunya Mas? Kira-kira jelaskan. Membeli saham IPO.
Oke. Kalau dulu kan IPO itu kan kayak apa ya? Kayak barang-barang atau saham-saham IPO itu kayak barang mewah gitu. Kita bisa tahu tapi kita nggak bisa beli gitu karena biasanya udah diborong oleh investor strategiknya gitu. Jadi kan ada beberapa perusahaan itu tuh yang IPO itu udah menggandeng investor strategik gitu yang berani membeli berapapun lot yang dia tawarkan gitu. Dan biasanya untuk investor retail atau investor kecil kayak kita itu dibagi cuman 1%-nya dari total yang listing gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, mulai tahun kemarin udah diterapkan IPO gitu. Nah, harapannya kita bisa memesan langsung di situ terintegrasi gitu. Jadi nggak ada lagi pembagian untuk investor strategik semuanya gitu. Investor retail biasa nggak dibagiin gitu. Harapannya sih kayak gitu. Cuman kemarin baru dicoba di beberapa perusahaan yang belum semua ya kalau nggak salah. Cuman kalau sharing terkait IPO dulu tuh saya pernah beli di IPO harus ngisi formulirnya. Jadi harus ngisi formulir berapa yang mau kita pesan, berapa lembar, terus duitnya berapa dan sebagainya. Pokoknya intinya terkait order kita. Nah, nanti dari sekuritas pusatnya ngubungin kita bener nggak kalau kamu pesan segini-segini, ya bener. Terus disuruh biasanya verifikasinya kirim KTP gitu atau sebutin atau kayak standar KYC gitulah. Terus selanjutnya pas penjatahan itu biasanya lebih kurang dari yang kita pesan gitu. Misal kita pesannya 10 juta, biasanya cuma dikasih 200, 500, 1 juta. Terbanyak itu saya pernah dapat, saya pesan 10 juta, saya cuma dapat 7 juta gitu. Itu terbanyak yang pernah saya dapatkan gitu. Kayak gitu. Setelah itu baru IPO gitu, setelah penjatahan dan nanti dilakukan refund. Tadi sebelum IPO tadi dana kita itu di-lock gitu. Jadi di-lock sesuai pemesanan. Kalau kita pesan 10 juta, maka dana di RDN kita itu di-lock 10 juta sampai listing di bursa gitu. Nah, nanti setelah listing H-1 sebelum listing nanti di-refund jika ada dana yang tidak diakomodasi pembeliannya gitu. Terus listing udah gitu. Nanti ada ini juga tambahan fee sebesar 1% dari total pemesanan. Mas Agus Susanto kali ada mau sharing? Dia soalnya baru beli IPO nih dan berhasil. Apa tuh? Mas Agus, yang IPO kemarin apa Mas Agus? Halo Mas Agus. Yang pakan ternak apa ya? Oh ini Widodo Makmur. Ya. Oh. Kayaknya nggak dengar lagi Mas Agus nih. Mas Giri, jadi kita harus datang ke sekuritas penjaminnya ya? Oh, iya benar, ke underwriter-nya gitu. Jadi nggak semua broker bisa beli, harus underwriter-nya. Kalau kita nggak punya akun di sekuritasnya penjamin ini gimana? Kalau dulu tuh, kalau nggak salah itu tuh apa ya namanya? Kayak apa ya, titip beli gitu. Jadi kita nggak punya akun, tapi kita bisa beli lewat sekuritas tersebut. Tapi itu kemudian kalau nggak salah dilarang gitu. Jadi harus punya akun gitu. Tapi nanti coba cek-cek lagi, siapa tahu bisa gitu tanpa akun kita bisa beli gitu. Selama ini saya sih beli cuman di sekuritas yang penjaminnya tuh yang tempat saya buka akun gitu. Jadi saya ikut book building-nya. Setelah itu kalau yang beda sekuritas nggak tahu dicari gimana ya. Iya, ini sih tricky sih, harus cari-cari temen di berbagai broker kan biar entah titip beli atau apa gitu. Biar bisa dapat tapi kita nggak kebanyakan akun gitu. Masa iya kita tiap ada IPO buka akun gitu kan. Ya, pernah sih beli yang bukan sekuritas penjaminnya, cuman belinya di masa penawaran umum ke BAE-nya.
Cuman agak ribet ya. Kurang tahu kalau saya itu. Pas. Tapi asiknya juga pas ini tas masa book building itu ya, karena ketika di situ kita itu tebak-tebakan gitu loh. Kita mau beli di harga berapa gitu. Misal di range 100 sampai 100 gitu. Kita harus ngebid atau paling enggak di atas harga atas biar dapat gitu. Soalnya kalau kita pesen di harga 150 tapi harga ditetapkan 180, kita pasti nggak dapat barangnya. Jadi kita pasti harus di atas harga yang ditetapkan. Kalau saya sih biasa kebetulan di Mirai pakai ini sih. Bisa beli di harga strike. Jadi nggak perlu input harganya. baru tahu saya triknya ada kayak gitu. Iya, dia ada checklistnya. Kita mau ikut range yang berapa, bisa di input manual atau ikut di harga strike price gitu. Cuman ya begitu, kadang dapatnya sedikit. Cuma enaknya nggak perlu refund ya. Oh, pasti dapat berarti ya? Pasti dapat, dan kita tidak perlu refund. Terus kita bisa cancel. Oh, bisa. Baru tahu kalau saya. Jadi kita terima email. Kalau setelah masa book building selesai, kita terima email. Kita mau ambil atau enggak. Nah, nanti kita isi form itu, tanda tangan des materai, tanda tangan basah ya. Terus kirim balik ke cabang terdekat. Udah, kalau gitu udah confirm mau beli gitu. Kalau nggak mau beli, ya udah diemin aja form emailnya, nggak usah dijawab gitu. Otomatis berarti cancel gitu ya? Ya berarti kalau dalam waktu ditetapkan itu biasanya sih 3 hari. Nggak ada jawaban dari kita berupa formulir yang ditandatangani, berarti kita dianggap batal. Nah, ini salah satu investor kawakan yang udah pengalaman banyak ya, udah asam manis gitu ya. Enggak, itu baru-baru aja. Nah, itu kayaknya kita salah strategi nih Bang Eri, kita lupa foto tadi di awal pas penuh-penuhnya. Cuman Mirai kan jarang ya nanganin underwriting gitu. Kalau 2019 kayaknya 2020 kayaknya ada Pak kemarin. 2020 ada Vici, Ira. Nah, itu. Teman saya soalnya ada yang pamer soalnya. Dia ini cerita dia pesen berapapun dikasihnya cuma 200 gitu. 200.000. Kayaknya juga Mirai yang beli yang dia nanganinnya yang kecil sih, belum berani yang penjamin emisi yang gede gitu. Oh iya, nilai emisinya itu ya. Iya. Kayak Ira kan nggak terlalu gede, Vici, Kin ya. Ini Bang Eri mana nih? Oke. Enaknya kalau Mirai begitu hari pertama udah langsung arah itu. Seperti Ira ya. Kalau arah sampai 3 hari. Seperti Ira. Saham jantung suntik ya. Karena nggak bisa keluar ya. Sampai berbulan-bulan kan Pak dia naiknya. Kalau auto reject bawah ya, auto reject bawah itu kayak di suspend aja ya, nggak bisa keluar ya. Kalau gimana Pak? Auto reject bawah terus ya seperti di suspend aja, nggak bisa keluar. Iya, nggak bisa kesempatan keluar nggak kan bisa ya. Keluar. Mau exit, udah mentok. Mau exit, mentok. Iya, nggak ada yang ngebit, jadi nggak bisa keluar. Iya, udah kayak disaksikan aja. Ini buta nih, dia bilang karena Ira Bang Eri bisa beli somai gitu. Sampatin ya. Lainnya jago. Ira ya. Di Ira sama Agro udah 4. Bang Eri, ini kita mau foto nggak Bang Eri? Ya boleh deh ya. Foto dong.
Gimana cara fotonya? Iya, harusnya tadi pas awal, pas lengkap tadi ada 45. Gimana cara fotonya nih? Ini dimunculkan semua wajahnya, Capture nanti aja, di print capture screen aja. gitu. Ayo tampilin semua yuk. Videonya dong. Tadi kalau background-nya Bang masih Eri mana nih ketua Sun itu nggak kelihatan. Nah, gitu kan. Halo. Halo, halo. Ayo ditunggu teman-teman yang Mana lain cara fotonya? biar keluar wajahnya. Waduh, investor kawakan semua di sini. Posisi. Oke, udah semua muncul. Ya, screenshot. Ya, apa yang ada aja lah ya. Oke, coba senyum ya. Nanti saya post di grup. 1, 2, 3. Senyumnya senyum prihatin semua. Yang foto merah. 7 hari turun road. Yuk, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini nggak kerasa ya 2 jam. Iya. Iya, nggak terasa nih 2 jam. Saya rasa udah cukup lah ya. Udah jam 10 malam juga. Kayaknya lanjut nanti aja analisis fundamental. Ditunggu kelanjutannya, Mas. Ya, Nanti selanjutnya Bang Eri nanti kita buat lagi yang ke fundamental dulu lah ya. Fundamental dulu. Tapi kalau ke TA sih aku nggak jago. Ya fundamental nggak jago-jago amat juga, cuman paling nggak lebih tahu. Kalau TA banyak kayaknya master di sini. Ya kalau TA nanti aku minta tolonglah ke yang siapa analis ada di sini yang biasa melakukan analisa secara teknikal, ya minta tolong gitu ya. Kita ini bikin grup ini kan untuk sharing ya sebenarnya, untuk berbagi, bukan untuk apa namanya nunjukin kebolehan kita tuh enggak. Ini kita anggap aja sama-sama bego semua sih, saling support aja lah. Kalau sama-sama cuan kan enak gitu ya. Benar. Benar. Ya. Betul. Oke teman-teman, udah cukup malam. Terima kasih ya atas partisipasinya. Bang Eri. Selamat malam. Selamat repot-repot nyediain ya waktu. Terima kasih Bang Eri, Mas Giri. Ya. Terima kasih semua teman-teman Bang Eri. Terima kasih Mas Giri semuanya, Bang Eri. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Bang Eri. Terima kasih juga.